Ada yoga, ada Yudi di Drill Team ID. Oke, balik lagi bareng kita di podcast Drill Team ID. Bareng gue Yoga, gue Yudi. Kita kali ini di episode kali ini kita kedatangan lagi Bang Jali. Masih dengan Bang Jali. Ya. Jangan lupa ditonton dulu lah yang sebelumnya, Iya, biar nyambung. Betul, biar pembahasannya nyambung. Iya, takutnya ntar kita ngobrol-ngobrol, siapa sih ini? Iya. So tau banget nih orang. Soalnya nggak ada yang kenal gue. Nggak punya karya, nggak ada yang kenal. Waduh, nggak bisa. Justru Pusepo. Nah ini, Pusepo tuh ini. Kamu salah kalau Oh, jadi ke gue ngomongnya. gitu. Oh iya ya harusnya. Ngomongnya ke Drill Team, salah. Salah. Gitu ya. Kacau. Aduh, thank you Bang Jali buat Sama-sama, mau datang lagi di podcast kita. Seru banget yang episode sebelumnya ngebahas tentang perjalanan konsistensi di dunia baris berbaris. Iya, terus kita juga diceritain ya beberapa cerita-cerita yang Bang Yoga aja baru tahu gitu. Iya, ternyata. Nah, lanjutan dari episode kemarin itu sekarang bagaimana cara, kan Bang Jali kan udah panjang banget di perjalanannya ya kan, udah sedewasa ini, udah sebeliau ini, udah sesepuh ini. Sepuh ya. Iya betul. Nah tapi masih bisa bikin pasukan yang relevan. betul, yang relevan pada masa kini gitu. Ya. Nah sekarang kita mau bahas metodenya. Nah, Tapi gue coba mau cerita tentang diri gue dulu juga ya, Yot ya. boleh. Kalau gue dulu, gimana caranya gue bikin pasukan yang dari bener-bener dari nol banget, metode-metodenya. Yang pertama, kayaknya gue udah pernah bahas juga. Yang pertama, yang mesti kalian ingat bahwa gue nggak bisa bikin pasukan yang bener-bener dari nol. Karena Emang ini pernah kita bahas kayaknya belum? belum ya? Belum. Seingat gue udah, gue nggak bisa bikin pasukan bener-bener dari nol karena cepet Emosi. capek, cepet emosi, cepet kayak gue tuh kayaknya gue bisanya, kayaknya gue mendingan mendedikasikan waktu sama diri gue di pengkaryaannya gitu loh. Karena emang jadinya lama kan prosesnya. Iya. Udah mah pengkaryaannya lama, terusnya ditambah lagi kalau misalkan gue harus bikin pasukan dari nol itu, aduh udah nggak bisa dah, kayaknya gue nggak bisa. Tapi kalau misalkan metode dari gue, kayaknya ya meredam diri buat jadi awal lagi. Pokoknya gue nggak bisa sih, gue nggak bisa bikin pasukan yang benar-benar dari nol banget gitu. Itu pasti gue kacau gitu, nggak bisa cepet gitu. Paling nggak udah punya basic, nah itu paling nggak udah punya basic, pasti baru gue bisa bikin pasukan yang istilahnya apa ya, yang bisa bikin, yang bisa up lah gitu di lomba-lomba gitu loh. Kalau gue gitu sih. Berarti Gua jujur Bang aja. Yoga tuh yang kayak setengah jalan, Nah, tapi di setengah jalan ke kesananya, finishnya finish itu ya. Finishing lah ya, finishing. finishingnya. Karena tidak bisa dipungkiri juga nggak semua banyak pasukan yang hampir bagus. Banyak pasukan yang hampir bagus tapi berhenti di situ, di hampir bagus. Ya, stuck dia. Dari gitu. hampir bagus ke bagusnya itu nggak nyampe. Gitu. Iya. Itu kayak butuh orang-orang yang Yang nggak semua orang bisa lah. Iya, khusus juga gitu. Betul. Nah, Atau itu kadang mungkin ngerasa udah tinggal dikit lagi. Iya. Selalu berhenti di situ jadinya karena udah ngerasa ini mah udah finishing doang, tinggal finishing doang. Iya. Jadinya prosesnya agak terhenti gitu, nggak kayak di semangat di awal gitu. Iya, Mungkin ya. Mungkin. Betul. Tapi betul. Kalau lu apa? Kalau saya sebenarnya tipe yang lama ngelatihnya. Kayak kita juga pernah bahas ya. Iya. Saya tipe yang lama ngelatihnya yang Tapi bisa dari nol. bisa aja. Emang nggak sabaran. Nah, Tapi itu nggak sabaran. iya, masalahnya gue juga bisa kalau misalkan waktunya panjang, misalnya setahun gitu. Gua Tapi ngerasanya juga kalau nerusin kerjaan orang juga capek juga ya, Bang. Maksudnya apalagi kalau ternyata nggak sevisi secara gerakan, secara pemahamannya beda. Itu juga capek, Bang. Maksudnya aduh ini harus sama aja ujung-ujungnya ngulang dari awal lagi, basic lagi ya kan maksudnya. Saya juga sering cerita sama Bang Jali lama di basic gitu. Jadi mau
apa namanya kayak pengibaran tuh. Kemarin kan saya juga sempat ngelatih di pengibaran kan dia ada Bang Jali juga lah gitu. Jadi buat teman sharing juga. Ya itu lama di basic. Saya tipenya gitu lama di basic di apa namanya mau pengibaran ya udah sikap sempurnanya jalan di tempat, langkah tegap. Ya pokoknya semua gerakan basic tuh bakal lama di situ. Udah gitu orangnya apa ya? Mungkin OCD kali ya. OCD apa? Yang nggak bisa ngeliat ada yang jelek dikit. Beda-beda dikit gitu-gitu lah. Jadinya lama banget di situ, Bang. Iya. Ngutek di situ. Ngutek di situ aja. Mungkin terbiasa ngelihat yang udah bagus. Gitu. Bisa jadi. Jadi pas perpindahan tuh agak lama di situ walaupun ngerasanya kalau sekalinya di situ udah dapet kesananya jadinya lebih cepat, lebih gampang. Iya. Gitu. Saya tipe-tipenya nggak bisa tuh yang kayak ini belum kelar udah PBB yang lain, ini belum kelar udah PBB yang lain, nggak bisa. Pokoknya udah di sini dulu yang bagus dulu, baru ntar geser. Kalau emang udah mantep baru bisa deh kesananya. Kalau saya sih kayak gitu. Cuman emang lama. Nah, betul. bisa nih kita tanya nih sama Bang Jali nih. Nah, soalnya kan Bang Jali terbilang yang apa ya cepet gitu ya ngelatihnya tuh. Menurut saya sih cepat. Iya gitu. Apa anak-anak tuh gampang masuk gitu. Tapi nggak ngoyo, itu aneh. Iya. Nggak yang teriak-teriak gitu ya. Semua kalau abang nih bilang, seminggu lagi pasti wah. Iya. Gitu. Kalau Bang Jali gimana metode pelatihannya Bang Jali? Ya kalau gua pribadi sih acuannya pertama kan SCAP ya dulu ya. SCAP Dulu 611. Iya, ya. dulu ya. Dulu udah skep apa ada sebelumnya lagi? SCAP 611 SCAP, ya. karena gua dulu punya buku panduannya. Jadi gua mengacunya ke situ aja. Ke SCAP itu aja sih sebenarnya. Kalau pola pelatihan lebih ke kita ngelihat anak-anak sih. Ada loh tipe anak-anak yang gue sih pernah ngetes anak-anak. Lu baca undang-undang yang satu dia bisa cepet, dia akan cepet tanggap tuh materi yang kita kasih. Ada yang bisa baca undang-undang terbata-bata. Lu mau sampai kapanpun dia bisa tapi lama. Nah itu makanya kenapa gue ada seleksi di sekolah itu ada seleksi seperti itu. Jadi dari situ kita bisa ngelihat, oh ini anak daya serapnya cepet nih. Oh ini anak ini daya serapnya lama. Bisa tapi lama untuk ngikutin. Kan kalau pelatih sekarang kan kita hajar aja ya. Disamaratain padahal kemampuan orang beda-beda. Itu maksudnya. Jadi artinya waktu pas di tes kayak gitu bukan berarti yang kayak ini orang bukan bego pinter enggak, tapi lebih ke jadi paham nih bahwa tiap anak beda-beda nih. Betul. Kecepatan nanggapnya beda-beda gitu. Kalau sistem pelatihannya ya secara persuasif aja sih gue mas, secara penyampaian materi. Materi yang gue sampaikan ya diterapkan. Cuman memang yang sekarang di Perpang itu kan kita nggak bisa ngikutin apa yang ada di Perpang. Sulit ternyata. Sulit ternyata. Gitu. Ya kadang kalau misalnya kita ikut lomba kemana-mana pasti masih ada catatan. Selalu sih. Iya, mau yang juara umum pun, juara umum PBB pun ada. pasti akan ada koreksi. Sulit. Iya. Jadi bukannya jadi yang sempurna tapi yang paling mendekati sempurna aja. Karena memang nggak pernah ada yang sempurna. Iya, betul. Gitu. Pasti ada celahnya untuk si juri memberikan catatan pada pasukan. Betul. Lebih ngomong sih, gitu aja sih. Lebih ngomong, lebih ngobrol. Makanya gue sampai mungkin Wahyu sampai kesel sama gue gitu. Kenapa? Bang, lu kok ngelatihnya ngobrol aja. Iya benar Bang. Ngobrol sih. Jadi kita mau udah push up, apa segala macam. Gue ngeliat temen-temen yang lain abis disiksa gitu kan, dia pusat segala macam, gue mesti ngobrol aja. Udah gitu kita latihan kan di satu lapangan yang sama. Jadi itu kontras itu beneran kelihatan. Yang ini tensinya tinggi, bolak-balik DP segala macam, minum, balik lagi track lagi segala. Enggak, ini mah slow aja. Slow. Karena gue mikirnya mereka SMA. Jadi gue masuk di dalam anak-anak aja ngobrolnya gitu. Karena pola pikir anak-anak kan bisa cepat tanggap juga kalau dengan cara kita ngobrol. Tapi kan masalahnya yang bergerak tuh badan, Bang. Betul. Kalau latihannya cuma ngobrol, ya, gimana bisa nyampainya gitu? Lo ngelatih, tapi lo nggak tahu teorinya gimana. Jadi artinya memastikan benar-benar teorinya tuh nyampe dulu ke anak-anak baru kita latih gitu. Baru kita sesuaikan, teorinya nggak sesuai. Kadang udah bergerak tapi mereka belum benar-benar paham. Gitu. Karena apa mau digerakin ya? Susah, makanya mengaplikasikan teori Perpang itu ke anak-anak itu nggak mudah. Nggak mudah. Itu kayak kaki itu kan
nggak bisa sembarangan. Pada saat pelaksanaan belum tentu anak meletakkannya sempurna. Iya. Gitu. Ya juri kan kita lihat, oh tidak beraturan kakinya, kayak begitu. Padahal kita udah kasih tahu teori. Iya benar. Padahal si anak juga udah tahu teorinya. Anak Tapi udah nanti tahu teorinya. pas sudah di lapangannya, Balik lagi ke Balik anak lagi. sebenarnya gitu. iya. Lebih ke ngobrol santai. Ada porsi latihannya, baru kita mulai latihan. Ya gue juga sering koordinasi sama Iya. Wahyu sama Yudi juga. Malah yang gua paling susah itu malah ngelatih pasukan yang udah jadi. Masa? Paling susah karena udah dibentuk sama orang. Susahnya. Gua tuh lebih seneng ngebentuk dari nol, punya kepuasan sendiri. Ini anak lu kemarin udah bisa baris, tapi lu udah bisa lomba sekarang. Kalau ngebentuk pasukan orang lain yang udah jadi, udah basicnya mereka, apa bedanya kita ngerubah dari nol? Iya. Kalau abang kan seneng ngeliat pasukan dari nggak bisa jadi bisa kan. Kalau Bang Yoga emang narsis aja. Iya betul loh. Nah betul. Kalau Yoga kan memang karya dia. Kayak karena dia maksudnya perlu orang yang bisa ngegerakin si gerakan ini. Iya, Iya kan? Maksudnya betul. kalau dia masih jelek kan dikasih gerakan kayak gimana, ya jadinya jelek. Iya kan? Gak usah dibenerin. Makanya tadi gue bilang juga, gue nggak bisa di partnya Pavor, nggak bisa. Sulit, karena gue pikir orang itu kemampuannya berbeda-beda. Orang itu kemampuannya berbeda-beda. Berbeda-beda. Sekalipun belajar, Bang. Sekalipun belajar. Kemampuannya berbeda-beda. Ya sama contoh yang terakhir dari tim ID posting kan. Sekarang semua gerakan udah ada. Lu pakai gerakan apa? Terus di mana unsur originalitasnya? Ya kan? Karena di situ udah ada semua, lu gerakan-gerakan yang itu udah ada. Ya gue mah menyadur aja dari zaman dulu juga menyadur aja, karena gue mengapresiasi teman-teman banyak karyanya bagus-bagus. Karena gue nggak bisa bikin Pavor. Enggak, Bang Jali bisa bikin Pavor. Nah, beda itu. Voltek. Kalau Voltek itu, jadi gue dapat sentilan dulu tuh dari Pak Gustri. Oh. Yaitu Pak Gustri, Juri Legend, Pak Herudin, Pak Almirai. Saya bosen PBB terus. Oh. Udah di PBB, di Pavor masa PBB. Akhirnya ya dulu kan STM ya gue bikin gila aja sekalian gitu kan. Gimana nih kita konsep udah caplin aja udah. Iya, Caplin aja muka cemong-cemongin sepatu. Iya, Ya anak STM nggak beli sepatu gue lakbanin semua. Iya. Akhirnya warnanya hitam semua ya gue lakbanin. Akhirnya pas dibuka kaki pada keram. Jadi caur sekalian aja. Ya? Caur sekalian. Tapi itu gitu. Bang Jali yang bikin. Ya konsep bareng-bareng lah sama teman-teman di Voltek gitu. Dan sama Uloy juga, Chandra juga. Bahkan gue nyari Chandra. nyari Pavor itu waktu gue di rumahnya si Uloy dengerin ada Akademi Pelawak Indonesia. Gue kedengerin ini kayaknya seru nih ya. Gue bikin namanya konsep-konsep yang seru-seruan akhirnya jadi. Nah itu berarti Bang Jali bisa. Bukan nggak bisa. Maksud gue tuh nggak bisa yang bergerak secara secara baku ya. Ya nggak harus. Kalau itu kan udah gitu aja. Dan di situ malah gua ngecenginnya bukan orang lain, bukan satuan lain, ngecengin Diri sendiri. Iya, yang bibirnya monyong. Itu udah konsep Bang ya? Iya. Itu konsep Bang. Gitu. Itu apa namanya self deprecated. Iya. Oh iya, Ya. dia nyerangnya diri sendiri. Nyerang diri sendiri gitu. Yang mulutnya inilah, yang mukanya berantakan, ya udah sebut-sebutin aja salah satu. Itu bagus loh. Itu konsep juga. Ya kan daripada kita iniin orang lain betul. satuan yang Justru lain. gue pernah ngerasa kagum sama Vares Formasinya Voltek waktu itu yang Charlie Chaplin itu kan ketika FBB sebenarnya sih awal mulai 2008 di Telkom. Oh iya di Telkom. 2008 di Telkom. Setelah itu di Jaksa, habis itu baru di Semanpat. Iya, ya gue ngeliat lu ngakak-ngakak tuh ya kan, yang motor dia lempar, padahal nggak ada motor. Aduh itu bagus. Naik motor ranking, cuman motornya nggak ada ya, halusinasi aja. Iya. Pantomim gitu ya. Iya, pantomim aja. Ya lebih seru aja, karena masalah sekarang nggak ada sih. Ininya ada nggak Bang? Anak-anak yang untuk dibikin kayak gitu sudah sekarang. Ininya rekamannya ada nggak? Kayaknya ada di salah satu anak-anak sih. Ada di YouTube. Sumpah saya kalau misalkan ada rekamannya saya pengen nonton lagi gitu. Kayak pengen itu yang tadinya tegang urat-urat tuh pada itulah maksudnya seru-seru. Tapi emang pasukan kayak gitu susah buat dibuat dua nggak kali. bisa, susah banget. Susah banget. Anak-anak itu nggak bisa dibikin, kan ngelihat juga karakter anak-anak. Ya kalau orang pendiam-pendiam Ya sekarang lu pakai celana di sini. Pakai celana udah kayak Jojon. Nah, sekarang kan pengennya ala-ala semua gitu. Dan gua nggak bisa. Tapi itu keren sih. Itu mungkin Bang Jali ngerasanya itu biasa aja karena kayak nggak sengaja terus
seada-adanya, tapi kalau di breakdown sama kita sebenarnya itu dapat banget sih. Ya, Konsep sekarang, itu. ya, sekarang, Konsep ya, itu. sekarang kan nggak bisa, karena kan ada fase-fasenya di variasi formasi. Bisa, Bang. Nggak Bisa. 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 Nggak bisa, nggak ada siap sama mulainya, bingung. Ntar nggak Bisa. mulai Siap sama lagi. mulai Iya, lagi. Iya, kan? iya. Mulai sama selesai lagi. Oh iya, kan Chaplin ya nggak boleh ngomong. Nggak bisa ngomong. Iya, nggak bisa ngomong. Siap ya, udah melanggar aturan diri sendiri loh. Ya sekarang lu bayangin aja, Mantapin gua Yud. ngomong siap. Langkah tegap aja dulu sepantat kakinya. Iya benar ya. Iya, langkah tegap Harus nenggol dulu ya. harus ke pantat temennya. Gila itu acuan defile banget tahun ini. Iya benar. Hah? Sekarang ada aturannya kaki cuma 20 cm. Itu nggak bisa yang gabruk-gabruk gitu. Seru sebenarnya. Iya, Cuman seru ya. ketika pas gua sempet kemarin di SMA 2 juga ketemu sama teman-teman di Voktek, Hah? nggak bisa juga untuk bikin Kayak gitu lagi ya? Karena sulit gitu. Tapi karakter mungkin anak-anaknya kalau beda. ketemu sama yang orang-orang yang serupa-serupa lagi mungkin bisa ya. Ya, karena SMK sekarang sudah membaur. Kalau dulu kan STM cowok semua. Kalau sekarang iya benar. Oh, ada juga. cewek-cewek. Benar juga, benar Gitu. juga. Susah juga. sulitan untuk Aduh, dari bagus SBM itu padahal. juga, gitu. Kalau misalkan di sini ada yang nonton terus pasukannya belum punya parver, hubungin gua. Wih. Gua langsung dapat izin. Gitu, langsung gitu. Ya gua kan sempet di DM juga. Langsung di keranjang kuning. Sempet ya. di DM juga sama Yoga, Bang, bikin lagi kayak begitu kayak gue bilang, aduh Oh udah iya, susah. Bang. Gua bilang. Iya, sempet. Iya, Yang seru-seru gitu. Iya, Mereka kan iya. sekarang partnya begitu-begitu semua kan, Iya. gitu. Agak-agak baku-baku semua. Iya, Nah, iya, itu gua iya, nggak iya. bisa. Ya udah mencar aja lu, ngibur aja udah, Iya. nyanyi yang nyeleneh-nyeleneh aja gitu. Iya, ini juga sih sebenarnya salah satu apa ya? Pada akhirnya jadinya balik ke diri sendiri lagi. Iya, Gue bisanya kayak betul. gini nih. Iya. Gue nggak bisa bikin yang kayak lu kayak siapa gitu. Gue bisa kayak gini. Jadinya berkarakter. Karakter, Ya. betul. Iya kan ya, maksudnya dan kayak yang kemarin kita bahas, ternyata nggak terpatok sama satuan sama daerah. Ternyata ya kalau punya pemikirannya sendiri, tahu apa yang gue bisa, tahu apa yang gue nggak bisa, ternyata jadinya ketemu gitu. Iya. Betul. Ketemu kalau gerakan yang gue banget yang kayak gimana. Ya, soalnya kemarin juga Doni juga sempat ngobrol, Ibnu juga, mana nih Bang Voktek gitu kan. Gitu kan. Karena mungkin dia ngikutin pada saat di 2008 itu. Iya. Kalau Ibnu mah udah wayahnya, dia pantomim juga gitu kan. Iya. Dia jadi ingat-ingat sama anak Voktek waktu pas di Curug lah, Iya, betul. yang betul. di Kecamatan Curug lah itu tampil di situ. Aduh. Jadi banyak yang tahu. Ya, sekarang udah susah untuk bikin yang begitu tuh udah susah. Kalau secara PBB kan bisa kita ini ya, bisa kita pelajari lewat bukunya kalau variasi formasi. Dan harus ada orang yang dulu pernah dikasih favorit itu juga nggak? Karena kan kalau Bang Jali yang praktekin agak gimana gitu. Ya. Tapi masih bisa juga sih. Masih bisa juga. Kalau dibutuhkan Ya, ya, kalau bisa aja. favoritnya lain gitu masih bisa-bisa aja Bisa-bisa gitu. aja, ya. Cuman kalau yang baku, aduh gua angkat tangan deh. Nggak bisa bener, jujur. Karena udah ada semua gerakan-gerakan tangan yang kayak gimana udah ada semua. Iya gitu. sih. Makanya bingung kalau misalkan dinilai di favor tingkat originalitasnya di mana gitu. Karena itu udah ada semua. Apa sih yang nggak ada kan sekarang? Iya. Di favor itu semuanya sama, hampir sama semua. Jadi kalau misalkan memang semuanya sama, bingung kita mau harus menyalahin siapa Siapa? gitu. Iya. Karena memang nggak ada acuan ketentuannya untuk favor. Khawatirnya kan kalau misalkan itu gerakannya udah pernah dilihat punya siapa gitu kan, itu nanti jadi bahan juga kan, bahan omongan juga. Gitu. Jadi sebenarnya ya media juga kan berpengaruh akhirnya. Betul. Iya, Aduh. Makanya tadi si konsep Chaplin itu jadi switch spot gitu ya, jadi kayak ketemu antara yang lain udah pada gini semua, Iya. terus gue bisanya begini. Ya maksimalin yang kita bisa kebetulan aja. anak-anaknya juga caur-caur juga. Caur, Ketemu lah. tuh semuanya. Ya sekarang anak STM dulu gue kumpulin STM itu malah kalau dibilang itu jagoan-jagoannya dari base. Kalau base itu. Iya, Itu Voktek yang juga masuk terkenal itu, Bang, ya. tawuran-tawuran itu. Iya, Ya. gila kali. Sabet-sabetan seluruh Aduh. lah. Itu makanya twist banget waktu pas tampil begitu kan, twist banget. Ya bahkan waktu pas Voktek pernah ngadain acara di sekolahan itu, Iya. gue ngajuin piala ke Intel di Kepolisian Metro Tangerang, langsung dikasih piala. Gue naik ke Sekda, gue langsung dikasih duit pada saat itu. Jadi dia ngelihat lo Voktek di wilayah kepolisian, nama lu jelek. Iya, Tapi betul. lu pengen bikin acara yang positif. Betul. gitu. Itu langsung jalan lancar aja tuh, surat-surat dan lain sebagainya. Alhamdulillah gitu.
Dulu anak-anak Voktek, anak-anak tawuran nggak bang? Yang pasukannya? Ya itu dia, makanya gue bilang itu jagoan-jagoannya. Gua tahu nih, Yud. Spesialnya Bang Jali nih. Di gimana metode dia ngelatih. Dia tuh emang udah dari dulu ngelatihnya tuh emang anak-anak yang rusak aja gitu. Terus sampai sekarang jadi kayak mudah biasa aja gitu. Ya. Dan mungkin Bang Jali juga dulu begitu. Ya kan gue juga dulu pernah masuk ke dalam itu. Ya sejarahnya Chandra. Gue ngelatih Voktek itu buat cuma 2 orang enggak? Cuma 2 orang gue latih sampai jadi punya pasukan. Sampai jadi 2 orang yang ikut paskibraka gua latih 2 orang. Karena gua niat gua ngelatih, kalau cuma ada berapa orang gua latih. Sampai lu udah ajak teman-teman lu jadi satu pasukan, ikut lomba, menang segala macem, ya apresiasi gitu. Alhamdulillah gitu. Karena gua kan udah terbiasa dari nol sih ya. Iya. Jadi nggak terbiasa yang udah ada pasukan jadi gua latih gitu dari nol karena terbiasa dari dulu. Gitu. Ya kalau sekarang mah pelatihnya ke sekolah, lah kok cuma 2 orang ngambek. Nah itu. Beda. Maksudnya bukan 2 orang lagi, 2 orang yang nggak datang. 2 orang nggak datang aja. Itu. Jadi lomba kan nih, gitu kan. Amin berapa nih, gitu kan. Iya. Ya karena beda sih obsesinya, gitu doang. Ya itu tadi yang gue bilang, obsesi gue dulu ngalahin pasukan gue sendiri, karena dulu gue gagal. Karena gue gagal, gimana nih adik-adik gue jangan sampai gagal, udah itu doang. Karena dulu sekolah kan terbatas. Yang paling best dulu ya Jeta. Lapang. Wah itu kawakan banget. Pak Bahar, waduh sepuh banget Pak Bahar. Setelah ditinggal Pak Bahar, ya. Sekarang dilanjutin sama Bang JP. Mudah-mudahan lancar Bang JP di SMP 8. Bang JP di SMP 8. SMP 8 Bang JP. Sukses Bang JP. Kemarin ikut di SMK 7 juga kan. Itu lagi mulai. Kemarin izin juga, Bang, saya mau ngelatih kota gitu kan. Di mana? Oh, di SMP 8. Karena memang di SMP 8 udah mulai itu kan ya, udah mulai sepi. Ya akhirnya dipegang sama Bang JP, mudah-mudahan kedepannya bisa berkompetisi lagi. Amin. Gitu. Mantap Bang JP. Mantap. Keren. Itu salah satu men-sharing juga. Iya, betul. Sepuh juga. Iya. Sepuh juga betul. Dibilang itu, ya gue itu latihan itu ya ke sana ke kabupaten, ya. Latihan itu. Nyari-nyari ilmu baris-baris. Senang di FBB, nonton FBB itu sering. Kalau yang di kota gitu, ada ini ya sebarangannya? Ya Jeta ya? Jeta itu dulu, dia kalau bawa pasukan itu 8 peleton. Banyak banget. Karena dulu dibebaskan kalau di LBB. Oh iya, nggak ada ininya ya? Nggak ada ketentuan harus 2 ya. Kalau gua dulu cuman 2 peleton, paling putra-putri kayak begitu doang. Dia paling banyak. Paling keren banget gitu. Ya karena memang dia dilatih sama kompi-kompi TNI ya, jadi memang keren banget gitu. Dulu kalau di kota ya gitu. Tapi tadi kan Bang Jali sempat cerita ya soal, maksudnya kalau ngelatih ya lebih banyak ngobrol, lebih banyak sharingnya, gimana ngasih tahu mereka teorinya sampai benar-benar paham. Jadi pas mulai praktek baru apa ya? Jadi mereka udah tahu dulu apa yang mau digerakin. Iya, betul. Nah, tapi kalau dulunya gimana Bang? Maksudnya apa emang udah langsung begitu dari pertama ngelatih? Apa waktu awal sempat ngalamin masa-masa yang susah juga? Kalau ngalamin masa-masa yang susah ya namanya pelatih pasti ngerasain masa-masa yang kayaknya bocah ini limitnya cuma segini deh gitu. Ada masa seperti itu. Cuman kalau misal kitanya nyerah, ya udah gagal gitu. Nah, permasalahannya ini Bang, kalau cerita saya ini termasuk orang yang beruntung nih. Kan karena saya kan nerusin kepelatihan di Pakem kan ya. Dulu kan dari Bang Diki kan. Bang Diki. Wah, itu kawan banget. Betul. Kawan banget itu. Dari Bang Diki, saya tuh ngerasa kenapa saya bukan nggak bisa bikin dari nol ya, tapi lebih ke kayaknya gue terlalu ngabisin waktu. Kalau misalnya harus bikin dari nol. Pas ditinggalin Bang Diki itu, kayak saya tuh udah punya pasukan, udah punya anak-anak yang udah punya basicnya bagus gitu. Karena ditinggalinnya dari Bang Diki. Pasukannya Bang Diki itu langsung ditaruh ke saya, kan udah bagus. Gitu. Saya tinggal nerusin doang. Nah, pas di situ saya kayaknya saya udah ngerasa ini udah pasukan jadi gitu. Jadi saya tuh udah pikiran saya tuh udah dicurahin buat gimana caranya bikin variasi formasi yang bagus. Nah, ke selanjutnya kayak saya tuh nggak juga dikasih kesempatan buat
megang dari nol karena orang-orang yang bagus ini ngelatih anak-anaknya yang adik-adiknya yang baru lagi, terus akhirnya udah lumayan. Iya, jadi akhirnya saya pas ngelatihnya tuh udah, oh iya basicnya udah ada, terus gue tinggal moles-moles. Nah, sampai sekarang tuh, kalau misalkan saya di posisinya kayak Bang Jali buat harus megang dari nol, itu kayak, tuh udah nggak bisa ada gue. Kalau misalkan Bang Jali buat dikasih apa ya? Anggaplah saya nanya sama Bang Jali, Bang, gimana caranya kalau misal saya ngadepin diri saya yang kayak gini gitu. Gimana, Bang? Ini bisa disembuhin nggak nih? Iya gitu, bisa nggak? Soalnya kan banyak juga pasti pelatih-pelatih yang kayak ininya kayak saya juga gitu. Ya kalau yang gue lihat dari perkembangan sekarang sulit sih. Sulit ya? Jarang gue ngeliat yang begitu. Makanya kalau di 12 itu yang udah lulus dipakai di SMA nggak? 12 itu dipakai di SMA. Ya, susahnya kalau SMP kayak gitu. Untuk balik itu susah. Jadi mau nggak mau ya gue lagi yang harus turun. Pasti Bang Yoga juga ngalamin kali. Gitu. Maksudnya lebih banyak lulusan SMP-nya. Lebih banyak dia kontribusi di SMA-nya. Iya. Kepake banget lah. Kepake. Iya. Ya tapi nggak apa-apa juga karena buat perkembangan si anaknya juga gitu kan. Betul. Mereka kan juga butuh tumbuh gitu. Betul. Ya kan yang penting kan kita udah basicin dari SMP-nya. Iya, betul. Kalau di SMA-nya dia mau balik lagi ke SMP, gue sih orangnya nggak pernah yang tipe, woi lu balik ke sekolah. Enggak. Ya lu berkembang di SMA ya udah silakan. Gue seneng aja. Apalagi yang misalkan jadi pengibar di wilayah masing-masing gitu kan, sampai tingkat kota dan sebagainya. Seneng aja. Iya betul. Ya mau nggak mau gue lagi yang harus bentuk dari awal. Gitu. Iya. Seneng sih sebenarnya. Nggak bosen gitu. Kalau bosen mungkin udah gue tinggalin kayak gitu. Ya karena kalau ngeliat pelatih sekarang pengennya yang instan ya. Instan. Iya. Udah jadi. Udah tinggal kita finishing. Gitu. Gue malah paling nggak bisa. Ya kayak gitu-gitu. Nggak bisa. Ya gue dulu ada satuan yang pengen dilatih, maksudnya sekolahan orang lain. Kontak gue, dia bilang saya punya SDM tapi kok nggak naik gitu ya. Gitu. Akhirnya ya udah kumpulin si pasukan itu. Akhirnya satu hari gue suruh sikap sempurna. Satu hari? Belum satu hari sih. Gue bilang lu lomba berapa menit? 10 menit. Ya udah lu 10 menit sikap sempurna. Ya pada tumbang, belum ada 10 menit, baru 3 menit udah pada tepar, segala macam. Ya akhirnya gue arahin kan, gue ngobrol. Sekolah kulit putih, Bang? Enggak, sekolah umum. Oh iya, sekolah umum. Oke. Swasta internasional enggak? Bukan. Enggak nyampe ke sono sih gue. Enggak nyampe ke sono. Pasti lokalan aja lah, lokalan ya. Jadi gue lebih ke teori ke anak-anak gitu. Lu 10 menit sikap sempurna lu aja begini gitu. Karena kan lu dari menit pertama sampai ke akhir itu kan kepake semua sikap sempurna. Iya betul. Iya betul. Itu belum ada ya 5 menit udah pada tepar semua, lu gimana mau baris gitu, sikap sempurna aja lu 5 menit udah tumbang. Akhirnya gue bilang sama pelatihnya, nggak usah lomba dulu, latihan aja dulu selama sebulan. Itu juga tuh ya, maksudnya menilai diri sendiri tuh kan. Iya. Waktu itu juga sempat cerita sama Bang Jali, kayak harus bisa nilai diri sendiri gitu loh. Ini udah pantas belum buat lomba? Sih sebenarnya kalau gue orang yang ngukur gak. Udah pantas belum, jangan sampai ikut lomba cuman ya salah-salah terlanjur daftar. Ya. Oh iya. Tapi kalau pun emang udah terlanjur daftar ya disiapin bener-bener. Ya sebenarnya ini juga jadi dilema sekarang buat gue di SMP 12. Dengan kondisi sekolah yang mungkin sedang ada ini gitu ya, sedang ada problem, tapi gue rasa gue harus tetap fight untuk adik-adik bisa ikut lomba di Gelora. Walaupun apapun hasilnya. Ini kan perdana juga buat adik-adik. Banyak teman-teman yang, Bang kenapa nggak ikut lomba di sini? Gue ngukur. Pasukan gue belum bisa apa-apa gitu. Nah mungkin ya seminggu ke depan ini ya gue akan usahakan itu untuk di Gelora biar maksimal aja gitu. Nggak ada yang aneh-aneh. Tapi Bang Jali termasuk orang yang karena kepaksa akhirnya gue harus buat gitu. Enggak. Oh enggak. Jadi harus dulu dibuat baru di launchingin apa ya istilahnya tampilkan. Iya gitu. Ya karena gue terbentuk dari dulunya begitu sih Kak. Jadi ya udah disiapin untuk LBB aja. Oh iya. Bukan tipe-tipe yang lombaan gitu. Kalau sekarang kan
seminggu sekali. Kadang Sabtu ada yang Minggu roadshow, lomba gitu kan. Itu kan Sekarang sehari 2 kali, Bang. sehari 2 kali kayak minum obat. Iya, Jadi iya. juga sih sakit berarti. Iya. Lagi sayot yang dimaksud. Iya itu. Aduh. tapi pasti udah sadar sih ya semuanya ya. Udah sadar ya. Kesirep kemarin Bang. Kesirep ya, itu. karena lagi ambisinya. Udah masih dilanjutin lagi. Enggak, maksudnya kan lagi ini banget ya, lagi on banget. banget, Jadi ya harus terus ditambah lagi punya pasukan yang bagus. Iya. Iya benar. Ya sekarang pelatih gini, kalau punya pasukan bagus lu mau lomba kemana juga. Gas. Gas. Iyalah. Gitu. Iya, udah oke. Lu orang pasukannya bagus gimana? Iya. Pasukannya bagus, pelatihnya mampu, anak-anaknya juga punya fisik yang oke. Oke. Emang nggak boleh? Iya. Lomba 1 hari 2 kali? Boleh aja. Boleh kan? Boleh. Boleh. Sok aja. Asal kuat. Ya kan kalau dulu nggak begitu kan kayak Iya. gitu. Cuma paling kabupaten FBB. Iya. Dulu kan karena lombanya nggak ada. Nggak ada. Ya mungkin kan Sekarang- kalau yoga dulu Pakem mainnya kan udah ke Depok, udah ke Jawa Iya, Barat iya. segala macam. Pakem Bang dulu Bang. Ini saya aduin juga nih. Anjing. Ikut lomba. Iya. Ada yang pasukannya ada yang 4 Banjar, 5 Banjar. Terus Iya lagi anjir. ini ngisi Bang, pindah ngisi. Pindah posisi. Iya, lombanya di 2 lomba. Jadi di 2 lomba. Terus tapi beda pasukan. Oh. Yang 1 4 Banjar, 1 5 Banjar. Ini ngisi Bang. Jadi pindah. Terus beda gerakan, beda gitu ya waktu itu ya. Beda farmer juga. Beda favor juga Gila, gila. ya. Ya itulah. Eksploitasi anak Bang ini Bang. Enggak, tapi ya itulah. Maksudnya kenapa Pakem sampai hari ini dikenal ya itu. Iya. Karena kegilaan pelatih-pelatihnya gitu. Dia bisa bikin yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Iya, gitu. Makanya anak-anaknya juga kan sekarang benci sama Bang Yoga. Betul. Betul kalau itu betul. Gak punya waktu main saya. Masih dibenci apa lu enggak? Ngapalin favor mulu. Iya. Ya sebenarnya kan akhirnya kan kita nuntut anak-anak ya. Karena Betul, gua betul. orang mikirnya ini anak-anak pagi sekolah. Siang harus udah latihan, malam istirahat gitu terus ya. Pagi sekolah. Gua nggak bisa nuntut anak sesempurna apa yang kita minta kan gitu. Iya betul lagi. Jadi semaksimal kecuali ya kayak sekarang kan udah mulai ramai purna kan gitu. Ya nggak ada apa namanya aktivitas yang sifatnya pendidikan atau yang lain sebagainya. Jadi bisa latihan kapan aja gitu. Betul. Gua agak ngelihat mirisnya begitu nih, anak paginya udah sekolah gitu. Terus dihajar lagi buat siapa sih sebenarnya, buat obsesi pelatih atau buat kitanya apa buat Harus bertanya lagi ya sama iya, diri sendiri ya. gitu. Sebagai pelatih maksudnya. Nih yang katanya kita berjuang sama-sama nih emang atas tujuan sama-sama ya, atau tujuan pelatih aja. Kan akhirnya nggak semua pasukan yang udah jadi itu pada balik ke sekolah kan. Ah, itu juga tuh. Itu jadi isu juga tuh. Iya. Ya karena kan gua orangnya tipe yang ngikutin perkembangan ya, maksudnya oh ini yang dulu begini sekarang kok mana gitu kan. Nggak ramai seperti dulu pada saat mereka jadi pasukan. Gitu. Benar. Ya dengan dalih yang mungkin kerja atau lainnya ya. Iya. Gitu. Ya buat teman-teman yang pelatih ya itulah harus ngelihat ke situ. Nggak anak harus digas untuk lomba sih. Iya. Berdamai. Tahu remnya kali. Iya sebenarnya. Karena kontrolnya di pelatihnya ya. Kontrol semua di pelatih. Kalau pelatih nggak mau ngirim juga nggak bakal ngirim. Iya betul. Gitu. Orang anak-anak lebih takut sama pelatih daripada guru. Nama orang tua juga. Iya, itu yang visi misinya banyak yang salah. Dan juga ini gue juga lagi mengkaji gitu. Banyak teman-teman pelatih juga yang nggak mengingatkan teman-temannya buat ibadah. Ini yang sangat gue sayangkan. Ini masuk nih mulai ke. Bener gak? Jadi Iya, setuju contoh event kemarin lah ya gitu. Ya maksudnya event kemarin ya. Iya. Ya maghrib gitu ya kan. Ya itu anak-anak ngumpulnya di lapangan. Maksudnya ya atau nggak ada yang ngasih tahu lah maksudnya pelatih gitu. Iya. Maghrib dulu. Atau mungkin ada beberapa pelatih yang mengingatkan dan lain sebagainya. Cuma toh rame di lapangan aja gitu. Sangat disayangkan. Karena gue pernah ngomong juga bikin updatean juga.
ya lomba itu menang bukan karena kita juga kan. Ada doa-doa dari anak-anak itu juga. Betul. Kita nggak tahu doa siapa lu yang misalkan kalau dilancarin atau dimudahkan lombanya kita nggak ada yang tahu. Iya. Mau kita udah latihan Iya. capek apa semalam apa latihannya kalau ternyata digagalin ya. Gagalin ya udah. Itu yang sampai sekarang gue masih menyayangkan banyak yang masih agak miris ya, Bang. miris banget. Iya. Iya betul, setuju, saya juga Ya, setuju. harusnya pendidikan karakter katanya. Iya. Sholat dulu ya. Nanti dong. Sekarang juga. Udah sholat subuh ya. Ya katanya kan pelatih menumbuhkan apa pendidikan karakter untuk anak, tapi Iya. nggak sampai ke sana. Iya. Ya mungkin kalau Yudi tahu lah kalau di Jatiwung maghrib udah langsung Iya. itu udah kewajiban. Orang kalau di lomba mah, Bang, azan nih. Selang 2 menit langsung musik. Iya makanya. Ya, itu yang bikin jadi apa ya jadi rame gitu. Ya, padahal jelas banget ya di ajan itu ada lu mau menang ya dipanggil itu. Iya. Bener. Ada lu mau menang gitu kan. Mau sholat takut dipanggil. Nah, gitu. Lagi sholat kedengerin pengumuman. Akhirnya sampai rumah nggak sholat ya, repot. Tapi mau sholat musiknya aku banget lagi. Yang penting jangan sampai mobil kebuka aja Yud. Iya Ya itu juga. Bener. Tapi benar juga maksudnya. Saya nggak memungkiri dulu pas saya masih ngelatih terus di pengumuman di pas maghrib kan emang kadang kita kan pengumuman nggak tahu Pasti ya. Iya menjelang pas maghrib. menjelang maghrib atau setelah maghrib. Bisa, gitu. setelah dulu bisa maghrib. malam banget sih. Dulu bisa Iya, malam. Nah, pas kayak apa namanya pas mau pengumuman tapi maghrib tuh kayak ini gua salah ya. Salah satu mungkin contoh salah satu orang yang disebutin Bang Jali adalah gua mungkin. Nah, dulu ya. Jadi pas mau pengumuman terus pas azan maghrib, tapi pas abis azan maghrib gua tahu nilai gua di atas. Nah, itu tuh rasa keraguan-keraguan buat tapi nanti kalau misalkan pas pengumuman kita dipanggil kita nggak ada gimana ya? Iya. Itu tolol ya. Padahal sholat aja. Iya, padahal sholat aja. Apalagi udah tahu bakal menang. Iya, udah tahu bakal Enggak, maksudnya Masa nggak dipanggil 3 kali nggak jadi enggak, menang? padahal udah tahu dia udah menang gitu maksudnya. Iya. Gitu. Itu sih sebenarnya. Karena kita pengen kadang dulu, gue masih inget banget rasanya kayak apa dulu. Kalau misalkan gue sholat dulu, akhirnya nanti gue jadi nggak bisa pamer sama satuan lain bahwa gue menang gitu. Ya. Kalau misalkan tiba-tiba gue nggak di situ, terus tiba-tiba dipanggil, gue nggak sorak-sorai, gue akhirnya nggak bisa pamer sama yang menang. Ya kan sujudnya pas dipanggil. Pas Jadi dipanggil juara umum. enggak maksudnya lu jadi kayak berhala gitu, Nah. piala lu sujudin gitu ya. Sujudnya ke piala. Waduh. Iya, itu harus diperbaiki sih Iya, sebenarnya buat Sekte teman-teman macam apa lagi? pelatih. Iya. betul. Agak miris sih kalau gue lihat itu ya, Iya, karena betul. gue mengikuti teman-teman ini gitu. Apa Ya, nggak ada dia yang berarti ngerti ya apa gimana? kalau dari Bang Juli harus lebih balance lah. Iya, Iya, harus balance lah, udah pasti. Atau malah lebih diutamakan. Itu iya, udah iya. pasti. Gimana diutamakan? Ya kan ada manusia, ada sang pencipta, jadi kita Iya. juga harus sosialisasi juga. Ya seimbang lah gitu, dalam arti kata Iya. ya itunya juga kewajibannya. Yang itu juga Bang. Apa? Itu yang Islam. Yang Kristen juga. Iya. Sabtu iya. Minggu lomba mulu. Lomba mulu. Ya. Gerejanya kapan? Hey. Gerejanya kapan? Tapi ya yang sejauh ini banyak teman-teman ya yang gua ngeliat kemarin di Magista masih memberikan kesempatan Iya. untuk teman-teman yang non Islam untuk laporan untuk ibadah, misalkan hari Minggu sore, makanya dipulangin dia agak siang sore untuk ibadah. Itu kan Harus udah lah, mulai harus berjalan lah. gitu Iya, kan. betul. Komunikasi, yang penting komunikasi. Ya mungkin di satuan lain juga sama gitu, Hmm. seperti itu. Jangan diajar. Ya sekarang lu angkat tegap dari pagi sampai sore udah sampai Monas kali. Wah, penting. Kalau ditarik garis lurus ya Bang. Iya lah. Lu angkat tegap aja dari pagi sampai sore udah sampai mana itu. Gitu. Iya. Istirahat cuma berapa menit gitu. Latihan jangan ngoyo-ngoyo. Iya. Ya, nggak usah Intinya itu sih, ngoyo-ngoyo. jangan ngoyo-ngoyo. Yang penting Komunikasi. kita tahu ya apa strategi-strateginya. Penting tuh. Iya. Main strategi ya. Jadi nggak main asal lomba aja. Nggak asal lomba aja. Karena dulu pernah juga ditegur sama orang tua gitu ya. Bang, kalau misalkan lombanya asal-asalan, mendingan nggak usah ikut lomba. Betul. Setuju. Itu orang tua loh, karena mungkin orang tua dia punya anak ya. Iya, benar. Anaknya mungkin udah sekolah, terus malamnya harus latihan atau gimana. Terus pada saat lomba asal-asalan. Jadi orang tuanya komplain. Daripada lombanya kayak begini,
lebih baik nggak usah Nggak usah ikut lomba. Benar sih, tapi benar sih. Ya sekarang kalau Bener. misalkan lomba mau asal-asalan ya ngapain? Iya. Gitu. Mau apa yang mau di iniin gitu. Tapi kan ada pelatih yang gini juga bang, yang pelatih dia nggak pengen asal-asalan, tapi dia pengen ngasih pelajaran, ngasih pelajaran ke anak-anaknya bahwa suasana perlombaan tuh kayak gini loh gitu. Betul. Walaupun lu belum jadi sempurna, itu masih setengah. Saya nggak, kalau saya diri saya pribadi ya, saya nggak pengen nurunin pasukannya kayak gitu ya, karena saya rasa malunya pasti lebih besar dari rasa belajarnya. Iya. Gitu. Prosesnya kan panjang. Iya. Hampir 9 menit berantakan lagi. Iya. Gimana tuh? Iya. Gitu. Kayak ini ya, maksudnya ya kita semua tahu setiap yang tampil pertama nggak mungkin langsung bagus banget. Betul. Tapi sama kayak kalau kita ngesuguhin makanan yang minimal yang udah mateng lah. Ya masalah nontonnya enak banget atau yang kurang asin atau yang gimana dikit ya nggak masalah. Tapi seenggaknya udah layak dulu nih buat disuguhin ke yang makan gitu kan seenggaknya. Makanya gue sempet kemarin update status gitu. Coba kirim data ke gue, satuan mana yang baru tampil bisa langsung berhasil. Maka tampil langsung berhasil. Pasukan baru jadi langsung umum. Waduh, nggak ada sih kalau baru Magista? Nggak ada juga sih. Iya. Nggak ada. Iya. Bener-bener baru ya, Iya. bukan yang kayak pecahan dari mana. Iya. Pasukan-pasukan digabungin beda lagi. Karena memang harus proses. Proses. Jadi anak biar tahu dulu kalah kayak gitu. Iya. Gimana rasanya kalah? Enak nggak? Kalau anak nggak enak, ya udah besok berarti diperbaiki lagi. Iya, betul. Setuju saya. Nggak ada data gue ngeliat satuan baru langsung umum. Iya. Penentunya justru setelah dari situ ya. Penentunya dari kegagalan itu. Sebenarnya bukan gagal ya kurang berhasil aja. Iya. Di misalkan ada target top 5 atau 10 besar terus dia gagal ya. Iya. Kalau orang biasa aja, kemarin lomba di Wahanten juga 12 juara muala 1 ya bersyukur aja. Iya. Gitu. Ya persiapan seminggu 2 minggu gitu ya. Dengan komposisi Karena baru. berkacanya ke diri sendiri. Iya. Kan? Maksudnya ya emang tampil segitu cocoknya jadi juara apa? Iya. Gitu. Kalau tampil segitu cocoknya jadi juara umum, apa nggak diomongin Tuh. orang? Nah itu dia, balik lagi kan ke situ. Tapi kita harus misahin antara kalah sama pasukan yang jelek. Iya, Iya kan? betul. Iya. Kalah tuh pasukan yang pasti udah siap. Kalau jelek, ya udah lo. Ya itu yang dibilang asal itu. Iya, Yang dibilang asal. Betul. Ya, itu jadi gue ya kayak kemarin ngelihat event sebelumnya banyak mungkin teman-teman menguji kali ya, menguji pasukan di event yang kemarin. Ya akhirnya begitu semua. Setengah matang. Yang tipe-tipe yang belum tampil tapi ya menang kalah itu urusan belakangan. Pokoknya apa namanya? Kita ikhlas, pokoknya belum lomba udah siap kalah ya. Nah ini gimana ya? Bukan siap menang ya. Bukan siap menang, Pak. Ya kalau gue sih lebih ke yang penting maksimal, nggak ngomong nggak menang nggak kalah. Iya. Maksimal. Ini mau apa ya menampilkan yang Menampilkan maksimalnya aja yang kan. sesuai dengan apa yang dilatih. Apa yang aja. dilatih itu. Kalau misalkan kadang kita udah nge-push anak harus semau kita, tapi ketika pas lomba mereka ngeblank. Iya. Ya di fase-fase yang kritis ya bikin gagal juga gitu. Karena faktornya banyak ya. Banyak banget faktornya banyak. Iya udah kadang pasukan udah menang di mana-mana. Terus tiba-tiba lomba kayaknya wah ini udah di atas angin nih kayaknya nggak akan kita kalah deh. Ternyata ada aja yang bikin kalah gitu. Betul. Ada Sholat maghrib tadi. sholat maghrib. Makanya sholat maghrib dulu guys, yuk. Ayo, boleh. Ya seru juga ditambah juga gue juga mengkaji mengenai masalah UCL. Itu juga penting. Ya sekarang lu UCL sampai subuh. Iya. Tampil pagi. Iya. Ketika pas tampil nggak maksimal. Yang disalin tetap pasukan. Iya. Pelatih nggak mau tahu. Gimana tuh? Bener nggak? Betul. Iya tuh Dantonnya lupa ya. Ya. Danton lupa gara-gara apa juga tuh. Bisa jadi karena istirahatnya kurang. Udah. Ya sekarang anak udah mau lomba tampil gitu ya paginya kita push. Bang Jali tapi bukan tipe yang kayak gitu ya. Enggak. Maksudnya bukan tipe yang UCL. Enggak, Apa karena biasanya emang gimana? dulunya nggak pernah ada nginep-nginep juga nggak pernah ada. Oh. Jadi berangkat pagi lomba. Nggak ada budaya UCL, nggak ada budaya begitu. Akhirnya sekarang udah mendarah daging banget UCL ini. Iya lah.
lu subuh melek nontonin yang UCL, paginya ngeliat dia lagi, gitu ya kan. Aduh. Tidur mimpinya mimpi Aduh. mimpi. Kadang gue pas ngeliat anak-anak dia misalkan jam 1, jam 2 baru ditidurin gitu ya sama pelatih. Jam 3 udah dibangunin. Itu baru ngeliat mukanya gue udah kasihan banget. Iya. Nah, harus udah prepare untuk make up dan lain sebagainya gitu. Betul. Persiapan untuk Mungkin UCL bagus ya. Ya UCL sebatasnya aja sih. Iya. Lebih ke gimana buat penampilan esok hari. Sebenarnya ya, cuma Iya, kan kadang kita pelatih masih belum puas. Iya. Wah, ini masih belum ini. Sikat terus gitu. Saya biasanya nggak tahu kenapa pasti setiap UCL pasti jelek. Saya nggak hindarin adanya UCL karena pasti jelek biasanya. Jadinya kalau kita ngeliat pasukan jelek kan kita ragu tuh. Iya. Jadinya akhirnya kita nge-push anak-anak sampai malam, sampai tengah malam apa gimana. Terus kitanya jadi ragu Ya, sama nah, anak-anak. berarti kan dari sini kita bisa narik kesimpulan. Jadi patokan nggak UCL? Iya, Nah, iya, jadi nggak bisa gitu. Nggak jadi patokan kan? Iya, Nggak jadi mungkin- patokan untuk paginya bisa Mungkin dia tampil. cuman karena masih kayak jet lag itu, Ya. ada perjalanan jauh belum biasa, atau cuaca kan itu yang ngaruh juga ya Betul. biasanya. Perjalanan sih memang. Nah, ini nggak bisa jadi penentu gitu. Nggak jadi patokan. Iya. Biasanya pas pagi, udah settingannya udah beda lagi. Ya sekarang biasanya. misalkan subuh lu lihat, anjir itu keren banget. Pas pagi kok beda mas Iya, malam. iya, gitu. iya. Beda. Gitu. Iya. Ya, kecapean kali yang disalahin ya pasukannya juga. Betul. Pelatihnya nggak mau salahin. Iya Intinya lah. Begitu. UCL kelar jam 1, jam 3 bangun lagi tampil sore. Sampai sore. Aduh. Itu juga. Make up-nya kan panjang 16 orang. Iya. Tapi habis apel latihan lagi. Iya harus lah. Iya. Info lapangan dong panitia. Ya. Yang kosong nih. Iya maksudnya kasihan lah ya gitu ya. Gitu. Kasihan anak-anak sih kalau gua ngelihatnya begitu. Kalau toh hasilnya nggak maksimal kan? Iya betul. Benar. Mantap. Banyak ya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya guys. Pokoknya kembali lagi tadi gimana caranya Bang Jali bisa bikin pasukan bertahan, pasukannya dari nol, metode-metode pelatihannya yaitu dengan nge-breakdown materinya, Materi, lebih pasti. dulu, banyak ngobrol, Banyak bahkan sekali. justru ke porsi mungkin porsi latihan sama porsi ngobrolnya atau diskusinya atau ngebedah materinya lebih Iya. banyak porsi ngobrol, diskusi dan ngebedah materinya dulu. Betul. Berarti kayak nyambung ke pembahasan waktu pas kita bahas pelatih yang galak itu loh, yang apa namanya, kita dulunya galak, sekarang masih itu. Oh, loh. iya, Nah, iya, itu iya. kan juga cerita kalau pelatih itu penting juga buat punya public speaking yang bagus. Iya. Iya, betul. Itu karena penyampaian pelatih itu penting banget juga gitu. Ini nyambung Ya, juga nih ke kayak kemarin gue Jali. sedih juga gitu loh. Kak. Ya kemarin sempet, ya maksudnya sempet bantu pasukan gitu ya. Ketika gue tanya, lu teorinya tahu nggak tahu sama sekali. Oh. Lu hadap posisi kaki di mana? Nggak ngerti. Tempo nggak ngerti. Sorry di era yang sekarang atau? Terus kemarin di event kemarin, Oh. gue bilang lu berarti dilatih acuannya apa? Iya. Ini sekedar baris, hadap, udah begini, begitu. pokoknya begini gitu. Iya. Gue tanya, malah waktu pas itu gue kumpulin, gue ngobrol, gimana materinya udah tahu semua belum? Nggak ada yang jawab gitu. Terus kalau misalkan kayak contoh tempo berapa, nggak ada yang ngerti. Gimana? Itu ya? dia pentingnya. Gitu kan? Iya. Jadi asal lomba aja. Pengen lomba Pengen lomba aja. gitu. Tapi kan kasihan juga adik-adiknya gitu. Iya. Karena kalau gue sifatnya ada buku, fotokopi, bedah bareng-bareng. Jadi yang punya ilmu tuh bukan cuma gue doang, adik-adik gue juga Anak bisa. iya. Jadi Bang Jali tuh di lapangan suka bikin kajian. Emang biasa begitu. Bikin kajian. Mengkaji. Enggak ngerti gue juga emang kayaknya begitu sih Kak gitu ya. Maksudnya emang pola pelatihan gue begitu. Iya. Mungkin kalau teman-teman yang lihat heran kali gitu ya. Ngobrol melulu latihannya. Kapan latihannya gitu. Padahal latihan cuma 2 jam gitu kan. Iya. Potong sholat lagi kan. Iya Habis itu masih ngobrol lagi. Gitu. Ya, tapi kan itu yang berhasil dibuat Bang Jali kan. Mungkin teman-teman punya metode yang Metode lain gitu. Satu Bang Jali. Kalau Bang Jali kan cukup memperhatikan lah karena sering ngelatih bareng juga kan. Ngeliat saya sama Bang Wahyu. Bang Wahyu. Kalau dari Bang Jali ngeliatnya kayak gimana Bang? Kan karena pelatihannya beda banget kan ya? Beda. Kalau dari Bang Jali gimana ngeliatnya? Ya pertama kalau pada saat gua bantu teman-teman Magista ya pasti gua koordinasi dulu dengan Wahyu ya. Gimana jenderal mau seperti apa? Gua kan nggak bisa nuntut maunya kayak gua. Udah Bang ikutin ini aja apa materi yang ada dengan acuan yang ada udah gua ngikutin acuan yang ada gitu. Tapi Wahyu ngebebasin.
Ngebebasin secara teknik, secara triknya. Ya, tapi tetap kalau misalnya memang ada yang salah, gue juga tetap ngomong, yuk gimana, bisa ada yang kurang nggak? Nanti kalau misalnya memang masih ada yang kurang ya dibahas lagi di tempat. Karena karakternya juga kurang lebih mirip-mirip sih. Ya PBB-nya nggak jauh beda gitu. Ya kan udah ada acuannya. Kalau udah ada acuannya kita ngacunya ke situ aja. Ke Wahyu maksudnya. Wahyu kakinya aja metronom. Wah, keren banget. Saya punya Bang fotonya videonya ya Bang Wahyu. Waktu di lomba apa namanya? Bekasi apa? Apa tuh? Kang Bar siapa? Breakfast. Ya, kalau nggak salah di lomba breakfast. Dia lagi tidur di barak. Tangannya istirahat tempat, buset. Bisa lagi tidur istirahat tempat. Mantap. Ya ada videonya. Dikeluarin kalau ulang tahun doang. PBB banget ya. PBB banget. Tidur aja istirahat tempat, sikat sempurnanya apa namanya? Iya. Posisinya istirahat tempat. Posisi nggak hormat kali ya. Parade istirahat tempat itu parade. Mau periksa kerapian kali. Mau periksa kerapian. Saya lihat kok bagus ini tangannya. Coba perhatikan sikunya udah lurus belum? Iya. Jempolnya, bener jempolnya. Ngepal ya. Iya, saya lihat. Bagus. Keren ya. Cuma salahnya di merem waktu itu. Harusnya buka. Buka. Pandangan lurus ke depan ya. Pandangan lurus, iya. Ternyata agak merem aja. Tapi keren lah ya. Maksudnya ya kan Wahyu kan dari 2010 ya. Iya, betul. Perkembangannya dari coklat kan, dulunya dia aktivis coklat sampai pindah ke putih. Iya. Keren. Kita semua mengakui lah kalau Wahyu mah maksudnya anak yang belajar banget, terusnya anak yang bertumbuh banget, yang sampai sekarang dia dia nemuin titik kerennya dia gitu sih. Dan dia orangnya tipe yang kalau misalnya nggak nyaman dia sharing ke orang. Ada yang ganjel gitu, dia pasti sharing menurut ke orang yang dia percaya. Iya betul. Pasti dia mah begitu. Dia nggak ngambil kesimpulan secara sepihak orangnya gitu. Iya. Dia pasti sharing dah dengan beberapa orang yang mungkin dia percaya. Sambil jelek-jelekin. Terus belokin. Iya. Enggak lah, ayo ya. Enggak. Saya tahu Wahyu kok. Iya. Saya tahu Wahyu. Keren lah. Gitu. Ya sekolah-sekolah lain lah gitu, keren juga. Iya. Ya seneng. Saya bangga punya Wahyu. Kenapa tiba-tiba? Ya udah, oke, itu aja. Mungkin semoga dapat pelajarannya gimana cara metodenya Bang Jali, gimana caranya Bang Jali ngelatih. Semoga bisa diimplementasikan ke pasukannya masing-masing. Ya, bisa dijadiin role model juga ya. Betul. Buat kalian mungkin yang baru-baru ngelatih. Mungkin tipe-tipe kepelatihannya mungkin masih terbatas di senior-senior aja, mungkin di pelatih yang ada di satuan aja. Jadi ya ini kita hadirkan Bang Jali. Betul. Kalau buat orang-orang yang nggak sabar jangan coba-coba. Itu bagus. Itu aja dari kita. Thank you buat episode kali ini. Thank you buat Bang Jali. Sama-sama, Elga. Semoga sukses terus. Amin, ya Allah. Amin. Ada di titik ini juga nggak mudah ya Bang. Nggak mudah banget. Betul. Sekarang juga Bang Jali kan udah sering jadi juri juga di lomba-lomba juga ya kan? Serap. Serap. Enggak lah, nggak bisa jadi serap itu. Thank you. Jangan aja gitu. Enggak. Sukses pokoknya buat Bang Jali. Amin, ya Allah. Semoga terus bertumbuh dan konsisten di Amin. dunia baris. Itu aja. Thank you. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue Yoga. Gue Yudi. Dan kita ciao. Thank you.